mencretnya nggak terhingga dan tidak bisa di stop oleh dirinya sendiri. Dia kalah, terus kayak bete beneran ngomong kayak, itu masih banyak itu kartu di bapaknya itu. Masih ada di mobil, kalau kamu kasih waktu, saya ambil itu mobil. Niat banget. Nah, bapaknya tuh nggak mau Iya, sebenarnya. kayak Berarti lu malam tahun baru dihabiskan dengan main ML? main ML, Pak. Dan Kecewa. tidur lebih cepat? Dan tidur. Sekarang Panji nih berani ngeluarin ini, yang menurut gua ini mungkin udah disaring dia juga untuk kayaknya ini yang paling aman secara hukum. Iya bener. Tapi secara opini masyarakat ini nggak aman dan dia mungkin udah siap kali ya jauh-jauh hari. The Kamar Podcast. Oke, kembali lagi di The Kamar Podcast with me Munif dan juga Torik beside me. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru dan selamat Natal buat yang merayakan udah lewat. Iya, walaupun sudah lewat jauh ya. Nah, semoga vibes-nya masih kerasa buat teman-teman. Vibes-nya masih terasa nih gue pakai baju Natal kayak gini nih. Iya, walaupun di tahun baru ini banyak kejadian wadidaw dan juga kejadian yang luar biasa aneh. Banyak. Awal Di tahun luar negeri atau di dalam negeri itu banyak kejadian aneh. banyak kejadian aneh ya. Tapi kita mengucapkan selamat tahun baru dan mengucapkan kita comeback lagi Kita comeback lagi bener. setelah Istirahat seminggu. di tempat. Wes, Keren gak? dan lu comeback lagi. Comeback lagi. Kemarin kan episode terakhir gue sama Mas Hanif sama Midun Iya. ngobrol-ngobrol, lu saat itu nggak ada. Lu dicariin sama Munif Lovers lo. Iya, overdosis LSD. Apa itu? Ini obat-obat. Enggak, Boy. Enggak dia sehat. Ini sehat. masih hidup dia. Kemarin tuh sempet radang sama amandel membesar. Akhirnya minum obat sampai 6 jadi tidurnya random. Oh iya deh, kalau gitu mah lu sakit ya? Iya, kan sama Midun sama Mas Hanif gue lagi sakit itu. Iya. Tapi gue kira itu pas lu pergi itu. Ternyata Bukan. ya? Iya, ding. Salah. Tapi udah lama banget tau nggak nge-tag ini. Iya, Karena kalau kita buka profile YouTube kita, itu kebanyakan thumbnail yang berwarna ungu, alias Kamar Game Week. Kamar Game Week. Thumbnail kuningnya sedikit berkurang belakangan ini. Karena memang kita tuh menjaga kesehatan mental gitu. Iya, dan gue juga trauma sama warna kuning. Kenapa nih? Tai kucing. Ceritain dong, tai Iya, kucing. Setelah ya beberapa minggu ini gue mengadopsi kucing. Iya. Dan kucing gue adopsi di umur 1,5 bulan ya. Dan dia udah tidak menyusui. Kemungkinan kucing-kucing yang tidak menyusui 3 bulan kata dokter kemarin ya. Oh, ini udah dicek ya apa Munif ya, ke vet ya. Udah dibawa ke vet, katanya itu lebih rentan kena penyakit pencernaan. Terus dan dia pada akhirnya setelah sebulan hidup bersama dol. Ususnya dol, teman-teman. Pantatnya? Dol. Semua dol, woy. Akhirnya mencretnya nggak terhingga dan tidak bisa di stop oleh dirinya sendiri. Jadi misalnya kayak apa ya? Kayak orang mencret pada umumnya lah ya, diare pada umumnya. Kasih statistik berapa kali kasur lo diberakin. Oke, 5. Dalam waktu. Dalam waktu 2 hari. 5. Ini sebelum tag dia habis Bersihin semua. bersihin tai kucing dia. Tai kucing yang ada di lantai, yang ada di kasur. Ya kasur mah langsung ya, jorok kalau gua kelihatan. Cuman yang di lantai itu kadang nggak kelihatan kita karena kan banyak barang di lantai ya. Pada waktu itu belum beres-beres, terus ngelihat beberapa barang kok wangi. Kok sedep kata gua. Nasi Padang atau enggak padahal tai kucing semua. Gue liat anjing kacau banget kata gua. Kok kuah sate Padang? Iya, kuah sate Padang kata gua. Aduh, chili oil. Enggak ding itu terlalu encer, Boy. Anjing. Enggak, tapi sambal matang pecel lele. Tapi ada tuh yang kayak gitu bentuknya. Iya bener anjing. Tapi akhirnya inilah gue bersihin tadi. Tapi jauh sebelum gue bersih itu pertama kali sih yang paling sebelin. Kenapa? Kena berak kucing tuh. Karena posisi gue lagi tidur. Lagi tidur pakai sarung gua. Kok Terus? anget kata gue. Apa sih yang anget Di ini? bagian mana ya? Sarung? Di sarung, tapi di tengah-tengah gitu loh, di paha. Ya, oke. Itu banyak, Pak. Jadi agak kayak Ih. jijik lah, jijik. Bangun gimana tuh? Bangun gini. Ya langsung gue giniin. Pertama ya enggak, masa gue jambalin. Gue angkat, jalan, gue sikat dulu kan sarungnya. Habis itu baru gue cuci, jemur, kering sedikit, gue masukin laundry.
Tapi itu bersih semua. Akhirnya ya udah akhirnya keputusin bawa ke vet kan. Bawa ke vet malam motorik kayak pasangan gay. Kita kayak pasangan gay kesian Amerika. banget abis itu ciuman di depan vet. Ini anak kita. Iya. Anak kita dok selamatin nggak ada tapi ya. Cuman akhirnya udahlah. Tapi ya itulah pergelutan berak ya. Itu adalah kado lo di awal tahun. Kado di awal tahun. Mungkin karma gue di 2025 adalah Ganjar aja dikasih tai. karena kucing. mungkin lu menjalani tahun seperti tai katanya. Bau merugikan. Tapi itu harusnya dikasihnya di akhir tahun ya. Bener. Akhirnya di awal tahun aja Di deh. awal katanya. tahun. Agak delay. Karena lu pergi akhir tahun. Melarikan diri gua. Melarikan diri Dari Jogja. Oh iya benar. Akhirnya kena tainya pas pulang. Ini adalah tahun pertama ya kemarin ya, itu kita tidak bersama. Tidak bersama. Malam tahun baru. Bener. Kita punya agenda masing-masing. Iya. Lu di malam tahun baru ngapain lu? Di Gua malam tahun barunya ya? Oh, di malam tahun baru sakit gua. Oh iya? Iya, Pak. Sakit lu berarti? Heeh. Lu ceritain dulu Niatnya dong, mau- kemana? Kabur dari Jogja kemana? Kabur dari Jogja mau ke Tangsel. Oke. Awalnya. Terus ke Tangsel kita ya ada urusan pribadi. Nah, Good Will Hunting. Good Will Hunting. Aduh anjing. Film. Terus akhirnya gue di Tangsel tuh lama. Niatnya tuh pingin ngerayain tahun baru di Bundaran HI. Beneran HI lu. Niatnya, Niatnya. kalau sehat, Oke. kalau segar. Ternyata Radang gue kambuh lagi. itu dari jam berapa nih? Dari siang, dari pagi? Apa pas Apanya? malam ya? Lu udah sakitnya itu lu? Dari pagi. Udah pagi itu udah sakit lu? Karena kan gue malamnya tanggal 30 tuh hujan-hujanan. Oke. Hujan-hujanan, terus paginya tuh udah mulai nggak enak tenggorokan. Tapi masih aman lah. Tapi salahnya gua siangnya itu gua makan ini minyak gitu lah. Bukan minyak, makan putri minyak ya. Maksudnya makan gorengan gitu. Radit. Makan goreng. Masa Radit weh. Dia mah produksinya kalau Radit. Makan apa lu? Ayam Gua geprek? makan gua makan ayam Popeye. Ayam Popeye. Ayam Popeye itu apa? Ya lu mah orang kampung nggak tahu. Celah. Olive gua tahu. Fast food Jakarta. Aduh, Fast muncrat food gua. Jakarta yang di bawah Burger King. Jadi satu perusahaan. Nah, itu ngikut Olive. Kok Olive? Iya, di Jogja ada Olive. Di Iya. Jakarta dia bikin Popeye. Kentot. Masa di bawah Burger King? Burger King ngikut Olive. Emang kenapa? Burger King di bawah Olive? Iyalah, Gila, kalau lu nih. buat gua ya, di Buat pribadi lu. gua. Lu kan masalahnya perusahaan. Ya, itu lu Terus makan akhirnya gua makan Popeye. Popeye. Makan terus balik tuh makin sakit, makin jendol lah istilahnya, amandel gua makin Oke. memar gitu, nelen juga susah. Akhirnya gua minum Oralit waktu itu, Oralit. Kok minumnya Oralit sih? Biar reda radangnya. Oh gitu? Heeh. Bukan pur berak doang Oralit? Itu Oralit, bukan Oralit sih jatuhnya. Demex Kayak gitu? kumur, obat kumur gitu buat amandel, biar adem. Gak gue minum. Terus, Oke. bukan Oralit berarti ya? Bukan lah. Bukan. Oralit mah buat ini nih, buat berak. Oh iya deh. Orang yang susah berak tuh minum Oralit tuh. Kagak. Oh, orang yang kebanyakan berak. Kebanyakan berak. Kucing lu tuh kasih Oralit. Iya, kasih Oralit tuh kudunya. Yang warna hitam itu. Wah, ngamuk dia. Terus, ya udah, akhirnya niatnya mau berangkat tuh sama Akuan, Bani. Akuan Bani akhirnya tahun baru di situ nggak tapi? Main ML di rumah sama gua. Gua juga masih agak lumayan bisa main ML, akhirnya main ML. Tapi tidur agak cepet. Berarti lu malam tahun baru dihabiskan dengan main ML? Main ML, Pak. Dan Kecewa. tidur lebih cepat? Dan tidur. Sampai kondon nggak? Sampai ganti tahun baru? Iya, jam 1 lah gua tidur. Oh, Udah lumayan lah kondon, merasakan. Banyak ini nggak? Banyak apa? Itu namanya cuy? Kembang api. Kembang api? Banyak lah. Oh banyak tetap ya? Walaupun udah ada larangannya ya? Dor masih. Nah, itu ada larangannya tuh? Ya namanya gue di Jurang Mangu kan. Jurang Mangu di Tangsel tuh kayak daerah inilah, daerah pasar. Oh. Jadi ya orangnya rebel-rebel aja, dor gitu. Inspirasi lagu 420 itu nih? Apa tuh? Jurang Mangu. Oh iya, bukan boy. Kau ada di sana, kau ada di sini. Iya kali ya, ceweknya orang Mangu ya, orang lagunya? Jurang Mangu. Lagunya gimana sih? Gila. Tak masuk Kok bisa logikol. tak ada di sini, tak ada di sana apa anjing. Wah, kan Mangu. Bosen gak lo tapi tahun baru kayak gitu? Ya enggak lah, karena gue tuh suntuk di Jogja aja sih sebenarnya. Suntuk lo di Jogja? Suntuk kemarin kayak rutinitas ini lagi. Bangun makan olive, tidur, gitu terus malas akhirnya. Tapi gue gak suntuk kalau gue. Lo nggak suntuk? Iya, tahun baru. Karena lu kecipratan job gua, Pendo. Itu job gua. Karena lu pergi ke Tangerang, gue yang nguasain
perhotelan duniawi Yogyakarta. Iya cuy. Gua Jadi MC ya. Jadi MC gua. Sebenarnya cita-cita kita pengen MC berdua. Iya. Cuma belum kesampaian. Belum kesampaian. Kayak harusnya bisa sih sebenarnya. Kayak kemarin gitu. Apa ya kayak ini kayak. Ya acara-acara kayak gitu. Iya, Gue tuh kan MC acara makan. Ah. Sama Padil juga tuh. Padil si Iya. ininya Sunny Vibes Band. Sunny Five Band. Itu nama band ya? Iya. Sunny? Sunny Vibes Band. Sunny Five Band. Berarti Sunny ada 5 terus dia ngeband. Vibes, Cok. Vibes. Oh, Sunny Vibes Band. Suasana Sunny. Tapi nggak ngerok gitu katanya. Enggak, oh itu Sunny beda ya. itu apa? Kalau di TikTok tuh dia terkenal Apa? Gondrong ya, apa Mas Gondrong? Mas Gondrong. Mas Gondrong. Ada mention dari ini Nenek Lampir Jogja. Gua KMC di situ cuy. Itu pertama kalinya gua tahun baruan tapi bekerja. Ternyata gua suka sih. Jujur gua suka. Kenapa lu suka itu? Ya mungkin karena gak ada teman-teman juga kan. Oh, iya, yang lain kan pada tahun baruan sama kayak lu punya jadwal sendiri, Iya. terus Mas Hani punya jadwal sendiri, Midun pulang, Natalan, Topik. Restorannya juga ngadain tahun baruan cuy ternyata. Jadi dia stay di kantor. Stay di kantor sampai jam 1. Tadinya mau gua ajak temenin gua ke hotel kan. Ternyata dia nggak bisa. Gua datang, nge-MC lah di situ. Wih, seru nih kata gua. Mungkin karena duitnya ada, terus sama mereka-mereka juga kan. Sama pembawaannya enak dan orang-orangnya itu enak-enak nih. Gua baru menemukan satu fakta bahwa ternyata ibu-ibu atau bapak-bapak kalau dalam suatu acara nih itu paling support nih. Oh tapi iya benar itu. Iya kan? Setuju gua. Kalau paling ngebantu orang yang sedang Iya, bekerja sedang di tampil. panggung. Iya, yang sedang ada di tampil. panggung. Ngebantu banget nih mereka. Kayak Contoh. Kalau gue yakin nih kalau misalnya mereka seumuran kita atau abang-abang milenial lah, om-om milenial gitu. Duduk di situ. Halo semuanya, selamat malam. Kita mau bagi-bagi hadiah. Ada yang mau ikutan gak nih? Ayo jawab pertanyaannya. Gue yakin pada cuek, buka HP gini. Benar sih. Tapi kemarin karena banyak keluarga kan, bapak-bapak, ibu-ibu, semangat. Rame ya jadi. Rame. Tapi ada satu ibu-ibu yang bete. Kenapa? Dia itu dari mana ya? Lupa gue dari mana. Pacitan apa dari mana? Kita orang bikin lah games banyak-banyakan kartu. Oke, gimana Kartu tuh? di dompet nih. Kartu apa aja, bisa ATM, bisa apa gitu. Nanti kalau menang kita kasih voucher. Ada voucher swimming pool hotel, voucher breakfast, sama voucher room 1 hari. Oh, nambah extend buat Iya, extend tapi gitu itu ya. kan grand voucher. Jadi itu disimpan pamungkas. Dua ini aja nih. Nah, kayaknya si ibu itu pengen banget voucher sarapan kayaknya voucher sarapan deh. Voucher sarapan. Gue keluarin nih banyak banget 20-an. Terus karena gua sama partner gua itu sama MC gua sini Mas, enggak detail banget permainannya. Ada yang ngadu. Waduh, bingung kan gua udah di tengah-tengah nih. Ada yang ngadu, ngangkat tangan juga. Lawan, coba ya kita lawan. Gua ngide, lawan, kalah dia. Aduh. Terus dia kalah, terus kayak bete beneran ngomong kayak, itu masih banyak itu kartu di bapaknya tuh. Masih ada di mobil, kalau kamu kasih waktu, saya ambil itu mobil. Niat banget. Nah, bapaknya tuh nggak mau sebenarnya. Iya, kayak udah nggak usah. repot gitu Udah ya. nggak usah, katanya gitu Iya. malu kali ya. Terus, padahal saya tuh pengen banget voucher sarapan. Ayo, apalah saya mau suruh joget di depan, ayolah. Gila, Cok. Sampai pengen banget dia voucher sarapan tuh. Terus kata gua, nanti ya Bu ya, nanti ada game lagi, kata gua. Nanti ada game lagi, ntar ikut ya. Udah tuh. Terus gua kasih lah nih di segmen selanjutnya setelah Sunny Vibes Band ini tampil. Sunny Vibes Band ya. Itu ada lagi kan bagi-bagi voucher dari MC. Nah, ini gua idein lah. Yang berani maju ke depan, mau nyanyi, mau joget, nanti diiringin Sunny Vibes Band, kata gua, kita kasih nih voucher apa. Si ibu itu udah bete, nggak mau. Nggak mau. Padahal dia ngeliat gue nih, gue udah eye contact-in nih, maksud gue ngode, ayo sini gitu. Gue kasih ini gini. Gini dia, anjing kata gue, apa sih? Masa gara-gara door press marah ibu? Gara-gara voucher sarapan. Voucher sarapan. Sama ada satu lagi kejadian unik. Gua sama Nimas kan sampai jam 10:30 di bawah nih, dinner. Acara selanjutnya dari jam 11 sampai jam 1 itu di atas. Diajak foto sama orang Australia. Anjing. MC. Random banget. MC diajak foto sama orang Australia. Izin terkenal. Ngobrol-ngobrol. Gue udah pakai bahasa Inggris nih. Gue kan agak susah nih bahasa Inggris speaking. Terus dia balasnya pakai bahasa Indonesia. Anjing, kata gue tahu gitu. Dari awal lo ngomong bahasa Indonesia, anjing. Ngapa gue harus how long you gitu-gitu kan.
saya sudah lama di Indonesia katanya. Lah, kata gue ngomong aja dari awal pakai bahasa Indonesia, ngapa lu? Itu lo kungfu kick. Kayak Enggak, gua kira kan bakal dapat ini kan. Iya. Siapa tahu gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol gue enakin, ternyata enggak juga. Enggak juga ya. Thank you, you're very nice kata dia, cuman gitu doang. Oke, thank you kata gue. Itu sebenarnya kenapa orang Indo pada baik sama bule. Kenapa? Berharap dikasih duit sebenarnya. Iya ya, kayaknya kayak gua nih. Kecewa sebenarnya. Kayak gua nih itu kayak Dep. Sosok ramah. Gue juga dulu gitu kok. Ternyata nggak dapet anjing. Nggak dapet ya? Nggak dapet. Kayaknya dia tapi bawa alkohol sih. Bawa alkohol. Bawa alkohol yang Orang bulan. ada mabok ya. Pas countdown kan 3, 2, 1 tas. Kan ada himbauan nggak boleh ada apa tuh? Kembang api. Kembang api, gue lupa terus di hotel kan nggak ada tuh kembang api, tapi kan di sekitar tor itu udah pada heboh sendiri aja. Akhirnya kelarin kerjaan gua, udah selesai. Tapi capek banget, tapi kayak ngisep energi banget sih. Ngisep energi banget. Cuman gua mau lagi. Mau lagi. Ada lagi, mau lagi gua. Budgetnya segitu lagi. Nah, itu harusnya sih. Lebih lagi ya. Harus ya, agak overtime ya, Iya. nggak ngasih tahu kalau. Kaget. Gua kira sebelum ganti hari, ternyata sampai ganti hari sih harus ya. Kaget soalnya gue Iya, juga tapi dulu agak panjang. temen. Tapi semoga ini ya buka jalur MC kita ya. Iya benar. Atau enggak lu lah, nggak apa-apa gua. Sama lu lah. Iya, insya Allah. Kan kalau MC kan tuh biar enak kan yang udah kenal, boy. Bener. Kalau itu tektokannya jalan. TikTok-nya jalan, bisa siapa gitu, apa gitu. Ya gue bisa lah dandan kayak Nimas nanti. Nggak bisa ya. Kayak partner lu di hotel itu. Nih mas, itu ya, ininya Fadil, CS-nya Fadil. CS-nya Fadil sekarang. Capek dia, aduh kata gua, ini gua tanya-tanya dulu kan, udah pernah nge-MC di mana aja kata gua, di organisasi doang katanya. Aduh sama sih sebenarnya kan kayak gua kan. Iya. Tapi kan gua lebih tua kan, gua jadi pas nge-MC itu gua yang lebih Belum senior. leader ya di situ. Gua nge-lead gua. Bahkan lu kayak Julius Caesarnya Roma. Oh, sama dia ini nih. Apa? Goblok anjing. Si Nimas nih, nggak tahu Nimas ini denger podcast ini apa enggak. Tapi kan ngomong apa gitu ya. Oh, pas ini nih, pas pembagian voucher yang gue bilang siapa yang mau nyanyi atau siapa yang mau joget ke panggung. Iya. Ada kan nyanyi. Ayo, mau nyanyi apa kata kami kan. Ini Jogja apa sih itu yang istimewa itu? Oh, Club Project. Oh ya, Club Project. Iya, Club Project yang apa sih lagunya gimana nih? Jogja istimewa. Oh, Iya. kayak gitu kan. Si Nimas ini asbun. Apa? Kayak itu bahasa tongkrongan dibawa sama dia gini. Anjing, emang istimewa banget ya Jogja. Coba goblok kata gua. Anjing istimewa tuh Jogja kata dia. Weh, kata goblok. Dia kaget kan terus pas break. Maaf ya Mas, aku nih sering asbun kata ya. Goblok kata gua. Masa ada anjing? Emang istimewa. Keceplosan katanya. Nggak apa nih Mas, itu harusnya tapi depannya izin dulu. Izin ya harus ya. Iya. Biar dibolehin. Boleh ngomong jorok? Rispo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ngomong jorok? Nah itu kegiatan gua di malam tahun baru. Lumayan lah, seru lah. Hari terakhir gua di tahun 2025 yang gua kabarin lo itu. Ya. Kita saling kirim pap ya by the way. Tapi diwakilin Iqbal ada di awal-awal. Iya, Pas enggak lagi yang hijau. siangnya nih. Siangnya iya. Yang siangnya gua lagi di ATM, Cok. Nggak bisa ini. Tapi Siang. ya karena ini ya, tiba-tiba dia tuh ngepap lagi di ATM. Pertama, cukur, Cukur. kacamata baru, Sama ini. sama apa lu? Mie. Mie, Cemara. Cemara. Terus gue, anjing banyak bener duit orang ini. Ternyata gue baru dapet info tadi sore. Emang, duit lu udah turun belum? Kata gue. Di TF siangnya sebelum gue ngejob, pantes dia renovasi body cuy, kata gue. Kacamata baru, rambut baru, mahal. Keren gua hari itu. Pede gua hari itu. Pede ya? Pede gua. Jelas lah pasti. Gua ngerasa apalagi ngeliat Sunny Vibes Band. Sunny Five Band. Sunny Vibes Band ini penyakitnya masih sama. Apa? Ada yang tiba-tiba request, gimana nih? Panik ya? Panik. Nggak apa-apa. Terus nggak mau ditinggi-tinggiin. Gua giniin terus aja. Siapapun yang mau request Sunny Vibes Band ini pasti bisa kata. Bina megang gitar. Wih, jangan request. Saya lagunya susah aja. Yang rhythm siapa rhythm? Keyboard Raffi. Oh, Raffi. Tapi itu kebantu banget. Itu kalau nggak ada Raffi, abis ya lo orangnya. Iya, harusnya Jujur sih. abis itu. Nah, biasanya orang keyboard tuh cepet ya. Cepet. Ngulik random juga cepet ya. Itulah hari terakhir gua
sebelum menutup hari. Sebelum menutup tahun. Lu ternyata cuma sakit ya. Gue kira lu jalan-jalan Sakit kemana gua. nih? Karena ya itu tadi kehujanan. Gua kehujanan di Jaktim gua. Di WNJ. Kurang ajar tuh. WNJ Jaktim ya WNJ ya? WNJ Jaktim, Pak. Baru tahu gua. Ya kalau nggak salah ya, gue juga bukan orang Katanya Jakarta. lu ini nyasar kayak Pogung. Oh Ditutup iya semua. cu, jadi gue itu mau pulang niatnya. Terus pulang ke rumah. Habis itu Kenapa ketawa? Pulang ke Enggak, rumah ya emang pulang bener. ke rumah bener. Iya. Terus ini kok malah di portal semua. Marah gue di situ, marah gue. Gue sampai kayak setan pada pelit banget orang-orang Jakarta Timur nih kata gue. Gila bagi Masih jam jalanannya berapa? nggak boleh. Masih jam berapa tuh? 10:30 sampai jam 11 ya. Itu maksud gue belum lewat tahun juga gitu. Belum lewat Hari. gitu. Harusnya sih bisa. Tolong sih Bang, gitu nih kan lagi hujan Iya. gitu ya, minta Ada yang pengertiannya. sial banget. Gue tapi nggak tahu ya ini abangnya habis ngunci apa gitu. Pokoknya gue lewat tuh depan tuh kelihatan di portal tapi ada orang lewat gitu. Oh, kayaknya baru kelar tuh deh, Bel. Bukain sih gitu maksud gue loh. Masa di portal semua. Akhirnya gue muter tuh sekitaran 3-4 kilo. Berapa jam tuh lo di labirin itu? Akhirnya. Apa maksudnya abis ngecek di portal semua? 40 menit lah. Oh, wah, anjing lumayan, Cuk. Muter-muter nyari jalan. Karena gini, rumah gue itu. Iya, rumah lo. Rumah gue itu jalannya ditutup. Heeh. Jadi gue awalnya lewat jalan depan. Jalan depannya. Ditutupnya Depannya karena? rumah gue itu. Ditutup karena? Renovasi. Oh, Renovasi. oke. Apa kereta yang di atas tuh? LRT. LRT. Gila. Apa ya? Bingung. Terus Itu akhirnya apa ya, lanjut. terus gue lewat depan kan, lewat depannya. Oke. Aduh nggak ada puter balik lagi setan tuh. Karena kan ditutup semua tuh jalan. Jadi gue nyusurin, aduh nggak ada puter balik, muter lagi. Muter lagi, ya itu ada ketemu labirin itu Pak. Ya adalah kayaknya 40 menit. Padahal Hujan-hujan lagi. aslinya kalau jalan tuh nggak ditutup, gue cuma 10 menit. Karena itu McDonald-nya deket sama rumah gua. Sama rumah lo ya? Sama rumah gua. Ini gue mati ya? Punya lu mati nih. Mati tuh. Coba. Lu berapa hari tuh di Tangerang? Sabar gue mau ludahin muka. Jangan. Gue berapa hari di Tangerang tuh, gue nyampe 30. Kok 30 sini? 30 gue nyampe 30. Gue berangkat 29. Itu ada, itu juga tuh cerita juga tuh. Lo. Iya. Sampai sada goblok. Itu tapi lucu sih ini. Ini cerita sedikit ya. Jadi berangkat dari Jogja, Iya. naik Sumber Alam. Naik Sumber Alam. Sumber Yes. Alam, perjalanan harusnya nyampe jam 2:30. Harusnya. Tapi si abang nih Berangkat dari jam berapa dulu? berangkat jam 12 siang. Oh, 2:30 malam ya berarti ya? Jam 2 siang. Yes, nyampainya jam? 2:30 malam. Iya, 2:30 malam. Ah, Oke, terus? harusnya. Hmm. Tapi si abang ini kebanyakan ngambil bawang. Jadi yang paket-paketan itu loh. Brengsek emang Sumber Alam. Gue kesel gua kan. Ngambil-ngambil di pasar-pasar toko gitu? Di pasar, pokoknya Kayak PO-PO-nya gitu yang udah ada ininya ya, Dep? iya, kalau nggak PO ya di pemberhentian-pemberhentian yang sekiranya bisa ada mobil L300 Iya, sama iya. tumbes gitu. Terus? Ya udah gua lama lah. Gue itu minum Antimo 2. Pas berangkat, tetep 2 biji. Tidur kata gua, biar gua nge-skip. Bangun-bangun jam 1 kayaknya, jam 1 bangun. Anjing masih jam 1. 2:30 tapi bentar lagi nyampe. Tapi gue cek maps. Bangsat, masih jauh kata gua. Masih di mana ya? Pokoknya masih jauh dari gitu. Kata gua, orang di Kebumen aja 4 jam nungguin orang. Lu brengsek nggak tuh? Sampai Nungguin maghrib orang bawa pokoknya. ini? Iya. Bawain itu, apa paket-paket yang kayak gitu Iya, tadi? paket-paket sama Bawang-bawang penumpang. tadi. Oh. Terus udahlah, gua disensor tuh Sumber Alamnya, Cok. Kenapa emang? Ya nanti ketahuan Sumber Alam, gua nginang-nginang Sumber Alam. Enggak lah. Enggak ya? Enggak apa-apa. Terus akhirnya gue ini tuh. Pengalaman. Gua ini Iya, kritik. apa namanya? Nyampe tuh aturannya jam 2:30, tapi gua kemungkinan di HP gue itu di Google Maps gue itu nyampe jam 5-an. Sempet lah tidur lagi. Iya. Minum lagi Antimo. 3 lu minum Antimo Iya, hari tidur itu. lagi, langsung tidur. Pokoknya 20 menit efek Antimo tuh gue langsung Langsung lelep. tidur lagi. Lelep tidur. Terus? Bangun-bangun ngeliat pelang-pelang itu kan. Serpong kata gue, Serpong. Wah, masih aman lah Serpong Oke. kata gue. Ya paling gue nunggu pemberhentian di Serpong. Iya. Kok lewat Serpong kata gue. Ternyata itu udah di Serpong ujung, Pak. Serpong ujung. Waduh. Bogor kata gue. Anjing kok Bogor kata gue. Jam berapa itu, Dep? Jam 6:15. Matahari udah naik, Udah matahari. naik, udah terang. Gue bangun juga karena panas. Kepanjer muka gue. Terus
gini anjing daerah mana nih? HP gue mati posisinya Pak. Duh daerah mana nih ya? Gunung Sindur, nggak masuk akal kata gue. Gunung Sindur di mana? Gunung Sindur Bogor. Oh Bogor, udah mau Bogor. Gue senggol mbak sebelah gue ini mau turun di jauh lah, dia tuh nggak tahu gue. Lu nanya gitu? Gue nanya, mbak BSD udah lewat ya? Udah jauh banget mas katanya. Waduh kata gue, udah mbak saya turun mbak katanya. Terus dia langsung minggir, gue turun. Gue ingat pas mau turun tuh, abang yang di belakang gue itu turun BSD juga. Si anjing juga tidur. Ketiduran juga? Iya ada? berdua, gue ketemu pas makan lah. Bang bangun bang, udah lewat BSD kata gue. Oh lu bangunin? Iya, Anjing, berdua baik. bangun. Jalan bertiga kan. Terus, udah bang gue mau ngecas bang kata gue. Gue tinggal mereka di, adalah warung-warung gitu. Pikir jalan berarti lu turun? Gue jalan nyari Indomaret. Ngecas. Gue anjing, gue sampai Gunung Sindur. Gue cek Gojek kan, karena siapa yang mau jemput gue di Iya. Bogor. Gue cek Gunung Sindur. Anjing 110.000. Ini mah sama kayak gue naik kereta kata gue. Anjing rugi. Biaya bus? Biaya bus 190. 300? Biaya Gojek 110. 300 gue ke Tangsel. Rugi. Naik Gojek apa lu? Gokar apa? Gokar. Soalnya go ride-nya tuh 80 kalau nggak salah. 80 tapi ini juga lah. Iya lah, jauh males mah. gue kayak Iya. pantat gue juga pegel. Kasian juga abangnya. Akhirnya naik, nyampe di Tangsel aman dah. Orang abang berangkat tiduran. Kayak pas yang kita sama ini tuh Nopal. Oh iya. Kita juga benar. tiduran itu. Tiduran. Oh, sih berhenti mana nih? Berhenti tengah tol gitu. Tengah tol, bener itu turun di tengah tol itu keren tuh. Keren. Kayak film-film Top Mission, apa nggak Mission Impossible tuh. Mungkin habis nyebrangin tol kencing dia. Kencing. Itu ke Alfamart. itu kita? tuh. Alfamart. Oh iya, abis itu langsung ke stasiun lagi ya. Pas kita? Rebo. Tapi kita nggak ketinggalan ya stasiun Maya. Heeh. Yang ketinggalan si ini. Nopal. Nopal. Bukan ketinggalan Nopal. Apa? Kelebihan sehari. Jadi terlalu cepet dia. Omong iya? Iya. Nopal itu? Kan dia nginep dulu baru besoknya naik lagi. Iya. Kasihan. Tapi tahun 2026 ini nih diawali oleh banyak berita kayak kata lu tadi nih. Benar, banyak Baik berita. dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama yang di dalam negeri tentu saja yang jadi highlight gua Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono. Mensrea. Mensrea stand up show-nya. Stand up show pertama komika Indonesia yang tampil di Netflix. Netflix ya. Langsung bang. Orang-orang kayak memang belum bisa menerima stand up special show itu ditayangkan gampang gitu. Iya, lebih gampang. Di aksesnya. Yang kedua ada orang Indonesia yang ditangkap di Venezuela oleh Donald Trump. Ke orang Indonesia. Maduro. Maduro. Bener. Maduro ditangkap. Warung Maduro. Warung Maduro. Tapi kita bahas yang Panji dulu nih. Panji, Mensrea. Karena yang paling dekat lah ya sama kita ya. Jadi konteksnya adalah Panji menayangkan Mensrea-nya, itu adalah special show dia tahun 2025 kemarin. Yang special show final, jadi kan itu tour nih ya, Iya. banyak kotanya, tapi yang ditayangin tuh yang di Jakarta doang. Tayangin lah, Zam di Netflix. Wah ini kebanggaan lah ya, apalagi gua terutama nih yang ngikutin stand up. Jadi kayak, ada satu komika Indonesia yang Iya. punya special show di Netflix gitu. Ngedobrak lah ya. Ngedobrak. Pasar baru. Terus kan lu udah pernah belum? Belum pernah kan lu nonton special show komik yang off air gitu? Yang Ya, nggak di belum, YouTube, belum. yang nggak di ini. Penasaran kan ini Ya. apa sih yang dibahas? Kayaknya kok kayak bahaya banget gitu ya, apa-apa gitu. Gue tonton lah Mensrea di Netflix. Set. Oh, dibahas itu karena nyebut nama yang cukup berbahaya ya, karena menyebut nama, menyindir, tapi itu kan 2 jam ya nih, Pak. Iya. Menurut gua masih dalam taraf yang biasa aja menurut gua, nggak yang greget banget gitu, nggak yang kayak, gua nggak sampai, ngilu gitu loh nih penontonnya, atau jadi khawatir Panji diapa-apain gitu, Iya. enggak. Kayak ini masih biasa aja sih menurut gua, Iya. kata gua. Tapi emang yang agak berbahaya menyebut nama sih memang, karena kan siapa aja bisa tersinggung ya nih, Pak. Iya. Ada yang dia ngeledekin si ini, Cuk. Pongrekun. Pengrekon siapa? Damar Pongrekun tuh calon wali kota, calon gubernur Jakarta yang nomor 3 itu loh, Nip. Oh, Yang ngumpulin suara dari KTP. Oh, Jadi iya. nggak dipilih sama partai. Ada, pokoknya kalau lu search nama Panji di internet, itu foto dia yang viral ada yang kayak gini, Nip. Apa itu? Nah, itu lagi ngeledekin si Damra Pongrekun. Lupa gue namanya, Pongrekun lah. Pokoknya dia itu ngebahas yang udah ada sebenarnya, Nip. Jadi di wawancara Pongrekun itu emang terkenal agak berani gitu orangnya. Terus agak pas dia jadi calon gubernur itu emang sering diledekin.
dia itu punya jejak digital orang yang nggak percaya COVID sama orang yang nggak percaya vaksin. Oh, Nah itu lucu. Iya. Terus pas ada sesi talk show sama siapa ya itu ya? Yang motivator itu nih, film di balik 98 itu nih, Mary Riana. Oh, Meridiana. Dia ditanya kenapa nggak percaya COVID, kenapa nggak percaya apa gitu-gitu. Terus kata Panji, ini kata Panji ya, dia gini-giniin meja nih. Nih, saya aman-aman. Nah itu Panji niruin itu lama banget nih. Gini-gini terus di depan kamera. Itu viral tuh, viral-viral tapi yang menjadi huru-hara. Dan yang disangka ya, ini yang disangka bukan kata gua, disangka oleh orang-orang warganet, terutama X atau Twitter, buzzer bertebaran. Tapi ini kan menurut mereka, bukan menurut gua. Itu katanya buzzer bertebaran katanya. Tapi Karena, gua ngelihat sih buzzer-buzzer. apa? Lu ngeliat apa? Ya banyak yang kayak buzzer-buzzer yang nyerang Panji as a personal atau cara dia berkomedi gitu-gitu. Iya. Soalnya ada nih di Twitter, masa trending topik Panji darurat ide. Masa iya? Iya. Itu 1000 tweet lah. Terus ini bukan kata gua lagi ya, lagi-lagi ya. Ada yang screenshot. Terus Panji pun ngomong di tweet. Kayaknya kalau udah Panji darurat ide, ya udah maksudnya udah ke arah yang emang dimasifin, emang yang direncanakan gitu loh nih. Bukan yang organik, emang kritik stand up dia gitu. Itu keramaian karena wakil presiden kita dianggap di roasting oleh Panji. Ini nggak spoiler isinya ya, tapi kan udah ada ya pembahasannya. Panji itu ngomongin dia ngantukan. Oke. Nah itu diserang. Tompi menyerang Panji juga. Tommy nyerang Panji? Ya kata dia penyakit apa fisik ya, itu tidak boleh dibercandakan. Itu tuh ada nama ilmiahnya lah, kalau matanya itu sayu gini. Mata Gibran kan sayu gini. Iya. Nah si Panji itu ngomong, Gibran tuh ngantukan nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Gitu. Ngantukan gini terus emang nih. Nah itu katanya tidak boleh, kata dia. Bercanda fisik itu tidak boleh, kata. Gitu-gitulah. Tapi tadi gue cek nih tadi siang Instagramnya si Tompi pas ngomentarin itu. Panji komentar ternyata. Oke, terima kasih infonya Tompi apa gitu. Terima kasih infonya apa, terima kasih apanya lah gitu. Oke. Masukannya, terima kasih masukannya Tom. Oke juga loh. Recall. Iya. Receive-nya. Tapi ada satu yang paling mengganggu gue adalah ada satu kalimat narasi yang gue nggak tahu ini buzzer apa orang asli ya, tapi narasi kalau komedi itu tidak memakan korban. Itu menurut gue enggak sih ya nih ya. Enggak, komedi. Kalau gue pribadi ya. Kalau gue pribadi juga enggak sih kalau gue. Kalau gue pribadi, komedi selalu makan korban. Pasti memakan korban. Mau itu orang, Iya. mau itu ide, Iya. mau itu objek, Betul. atau sebuah perusahaan, itu pasti ada objek yang either diserang atau dimodifikasi. Pasti itu sebuah komedi. Iya. Dan menurut gue sih nggak ada yang namanya ini ya, nggak ada yang namanya komedi intelektual, membeda-bedakan Nggak ada gitu. sih, nggak ada. Komedi ya komedi ya. Komedi. Maksud gue kalau mau nyari komedi pinter, jangan berharap sama stand up comedian atau apa. Iya. Ya tetap komedi is komedi gitu. Kalau mau komedi pinter juga, menurut gue sih gue nggak ketawa sih kalau gue ya. Yang pinter-pinter kayak apa gitu ngomongin Albert Einstein atau apa itu. Ya juga. kalau lu mau komedi pinter, ya lu terimanya yang komedi-komedi pinter aja. Ketika komedi itu tidak mencerdaskan, ya lu cari komedinya, namanya Jangan nonton nyalahin komedi. komikanya ya. Iya, orang namanya komedi. Komedi pinter tuh kayak misalnya kalau kita ngaduin Albert Einstein gitu nih, tapi kita nyerang dia kan dianggap ini kan apa pedofilia kan. Pedofilia. Itu kan komedi tuh, tapi komedi pintar nggak itu? Kita komedi nyerang orang pintar. Ya enggak lah, itu bukan komedi pintar. Kayaknya ya kalau gua nangkepnya mungkin orang-orang nganggep komedi pintar tuh mungkin yang pakai bahasa intelek mungkin. Yang bercandanya itu biasanya jatuhnya lebih ke satir, terus nanti habis nyatir dia kasih solusinya tapi disatirin lagi. Ya kali begitu ya. Mungkin. Tapi menurut gua itu juga bukan komedi pintar, itu emang komedi aja dan Iya. gaya bahasanya emang pinter. Iya. Karena mungkin background dia dosen, tapi dia suka komedi. Kayak gitu kalau gua nangkepnya. Kucing siapa nih? Kucing ujung. Oh, Gimana nih? buset ini. Kucing orang ujung ini. Iya orang ujung. Beliau. Oh, lucu banget anjing. Iya. Gemuk Aduh banget. sama ini cok, bunga cok. Aduh. Ini yang lagi suka berak, Cuk, punya. Jangan cuman ternular. Nah itu, benar Nip. Iya. Gue setuju sama lu Nip. Gue setuju komedi pintar itu bukan komedi, isi komedinya menurut gue isi komedi itu nggak ada yang mencerdaskan sih menurut gue. Iya, ya komedi. Tergantung orang kan itu kan, selera kan. Maksudnya ketika lu nih Nip, misalnya stand up terus
gue ngerasa anjing boleh juga nih modif ini. Gue jadi dapat referensi nih dari Iya. bercandaan lo. Terus padahal nggak ngerasa itu kan. Ya itu nggak bisa disebut komedi pinter Nggak bisa gitu kan. disebut komedi pinter. Ya, Tapi lu pembawaannya preferensi bener ya. Iya. Gue mungkin bisa nerima. Gue juga bukan orang yang suka Panji. sama Karena gua juga. bukan preferensi komedi gue. Iya, Gue benar. nggak suka. Gue juga. Gue tuh lebih suka komedi yang ya jatuhnya lebih absurd. Mungkin orang-orang kayak siapa ya yang lebih bukan absurd juga sih, lebih komunikatif, yang kayak Radit gitu, lebih manfaatin situasi gitu. Jadi nggak Coki lah, bawa lu juga narasi. suka Coki. Yang Coki pintar juga. ini apa? Public speakingnya Public bagus. speakingnya bagus. Nah, ya tapi gue menonton itu bukan karena gue berharap Coki itu memberikan gue referensi sambil Iya. nonton tuh enggak. Ketika gue nonton Coki ya yang gue cari komedinya, ketawanya. Ketika mungkin gue nonton Panji, ya gue nyari ketawanya. Kalau memang itu dapat ilmu gue dari situ, ya udah new reference saja. Iya benar. Nah, ada satu komen lagi yang di Twitter yang gue tunjukin ke lu kemarin tuh nih, yang bilang komedi nggak memakan korban. Terus Kang apa kamu? Lucu banget lagi, anjing. Kemana, Cuk? Coba coba. Mungkin dong ada. Ajak main gila nih nanti nih. Sama Muna. Iya maksudnya Iya, Ada berak. jangan lah. Ini kucing apa ini, Bel? Bulunya tebal banget. British shot. enggak, bukan British short hair, pantai. Apa British Shorthair. Himalaya. Hima. Tadi kayaknya lagi keluar tadi masnya tadi. Iya, tadi dia kesana marah. Kok nggak di ini? Apa dibuka ya pintunya? Ini, Pak. Oh ini mas ini. Gue nyambung yang tadi ya. Ada komen. Komedi itu nggak makan korban. Komennya tuh di Panji. Coba dong contoh komedian zaman dulu. Gini terus dia ada satu nama yang gue langsung ketawa baca ya. Siapa tuh? Komen. Waduh. Katanya nggak pernah menyinggung dan nggak Nggak pernah makan makan korban. Adul. Daus Mini. Iya benar. Siapa lagi ya, banyak ya? Banyak kalau orang-orang terkenalnya itu. Belum Jarwo Kuat. Jarwo Kuat. Sering tuh diserang dia tuh. Belum temen-temen dia yang kita nggak tahu ada apa nggak rekamannya. Banyak loh. Kalau Komeng tidak menyerang itu sudah sangat salah. Komeng pernah membuat isu Adul buta. Selama 3 bulan orang percaya. Dan yang kena Panji juga. Panji yang kena itu. Jadi nelpon Komeng. Terus Komeng ngomong, si Panji nanya gimana kabar Bang Adul? Panas tinggi dia, nggak bisa ngelihat katanya. Ternyata ketutupan kompres. Ya kan orang nggak ada yang tahu komedinya begitu. Itu tetap nggak menjadikan korban dong itu. Informasinya kan Iya. jadi misinformasi karena nggak lengkap. Cuma kan lucu, lagi-lagi lucu. Cuman ya, ya gue sih, kalau gue ya as a personal ya, gue mendeklarasikan gue percaya selalu adanya buzzer. karena gue percaya ya narasi kalau rame itu gampang digeser. Ya, dan terlalu terstruktur sih buat gua. Kalau untuk itu organik, karena menyerangnya tuh dengan satu keyword yang sama yang gue sebutin ke lu tadi nih. Panji kehabisan ide. Oh, darurat ide. Darurat ide. Ada kok dia nge-tweet, coba ya gue lihat dulu ya. Ada kok. Dia tuh kayak mana nih? Kok dia fans MU sih. Banyak retweetan MU. Nah nih, kata Panji nih ya. Ya, kalau pakai Panji darurat ide mah publik juga tahu ini mah ada anggaran dan ada pasukannya. Terlalu triggered, Mas. Kata dia. Tapi kayaknya Panji sih udah tahu sih ya menurut gue ya, Nep ya. Udah siap bakal kayak gini Udah ya. siap. Kata-kata yang di Netflix ya. Gue yakin sih Panji emang ngerilis. Kalau kita ngeliat masalahnya ya, kalau kayak gini Panji harus siap dong diginiin. Ya gue yakin dia juga siap sih secara personal karena dia ini kayaknya mau coba up level kita receive komedi. Soalnya kalau di luar talk about politik, mau lu ngeslay style orang, mau lu apa ya ngebanter pilihan politik, bisnis itu yang nggak maksudnya masalah. komika Amerika ngabis-ngabisin Trump tuh. Iya. Oh, abis beneran abis tuh. Itu kalau di Indonesia udah penjara dia pasti. Karena hal kayak gitu udah ngelanggar, aduh apa ya namanya kalau di Amerika tuh. Apa? Jadi ada Billy apa ya? Nah, Jadi itu apa nih? Ngelanggar apa maksudnya? Billy Rights. Jadi ada dulu tuh zaman dulu tuh ada persetujuan Billy Rights yang ngebedain komunis sama
kapitalis atau kita bisa sebutnya liberal ya. Iya. Liberal sih tepatnya. Jadi Billy Rex tuh ini yang bikin komedinya terlindungi Pak, komedi di Amerika. Kalau kita compare sama Indo ya, kalau Indo kan banyak pasal karet ya jatuhnya. Kalau di Amerika tuh nggak bisa kayak gitu. Lu menjerat orang karena perkataan tuh nggak bisa, sama sekali. Iya. Gue nih ngatain lu, jatuh-jatuhin lu, buat fitnah lu. Ya udah, nggak apa-apa. Even publik ntar percaya, nggak apa-apa. Nggak ada namanya pencemaran nama baik. Ya kalau memang lu bisa mencemari nama baik gua tanpa bukti, berarti lu orang yang pinter melakukan public speaking dan penggiringan opini. Tapi kalau lu nggak punya bukti, ya nggak apa-apa juga, namanya cuma opini lu. Makanya kan suka ada pundit atau apa, atau media yang suka ngeluarin hoax ya jatuhnya ya. Tapi itu kan bisa dipertanggungjawabkan dengan data ya, untuk kebenarannya lu bisa riset sendiri. Makanya orang-orang Amerika lebih suka meriset biasanya, orang-orang yang cerdasnya. Tapi ya kalau orang-orang yang enggak, ya sama aja mereka bakal percaya-percaya gituan. Makanya di Indonesia misalnya sekarang Panji ini berani ngeluarin ini, ya menurut gua ini mungkin udah disaring dia juga untuk kayaknya ini yang paling aman secara hukum. Iya benar. Tapi secara opini masyarakat ini nggak aman, dan dia mungkin udah siap kali ya jauh-jauh hari ya. Tapi ini juga membuktikan ya buat gue ini ya. Kalau orang Indonesia kayaknya emang belum siap menerima stand up comedy sih menurut gue. Memang nggak pernah siap Secara keseluruhan. Mereka emang suka slapstick, bercandaan yang aman. Ya slapstick juga bisa nggak aman ya, karena itu kan teknik kan. Tapi maksudnya bercanda yang aman, yang masih ranah-ranahnya gitu. Tapi orang Indonesia satu sih menurut gue yang paling mereka suka. Apa? Bercanda seks. Bener ya, itu ketawa dan semua tuh. jadi seksis mereka suka. Iya. Mau itu cowok, mau itu cewek, mereka suka nyerang. Kan masih banyak juga ya. Ini gue nggak menyalahkan TV atau menyalahkan apa ya, kan mereka kan bisnis juga ya. Bisnis. Apa yang disukainnya tentu itu kan yang dijalanin kan. Kayak misalnya lagi sketsa gitu, ada satu cewek yang cantik, itu pasti kan menjadi objeknya tuh. Ya emang secara komedi memang mungkin kita masih di situ gitu. Iya, masih di situ. Ya kalau itu kan mereka nggak terusik kan Iya. dengan itu. Ya yang terusik orang-orang yang mungkin golongan-golongan tertentu, mungkin feminis gitu, atau orang-orang yang lagi social justice lah, yang melindungi hak-hak sosial gitu-gitu. Ya mungkin mereka lebih concern terhadap hal itu. Cuman secara masyarakat umum orang lebih terganggu yang kayak gini, ngedisrespect orang gitu. Istilahnya kan mereka nyebutnya, wah nggak hormat lu sama ini. Ya kenapa harus hormat, bangsat? Menurut gue sih iya sih. Tapi ini gue sih berharap ya, tapi setelah Panji ada lagi sih komika-komika lain yang masuk di Netflix gitu. Ya, Tapi emang harus seberani Panji sih minimal. Orang di Netflix aja yang istilahnya kita berbayar gitu ya, masih masif serangannya. Karena Panji tahu itu pasti bakal diklip-klip kan di TikTok, di Reels. Oke, nggak bisa rekam layar dari Netflix, HP gini. Iya. Jadi, atau pakai rekam layar luar itu apa? Aplikasi eksternal kan. Iya, aplikasi eksternal bisa. Jadi kayak gitu. Nah, tapi siapa tuh yang berani? Tapi respect sih sama Panji. Ya, Dia respect. berani untuk itu. Gue untuk malah memulai. pas denger Mens Rea itu ada di Netflix. Awalnya kan gue nggak punya Netflix ya. Gue nonton di LK21. Emang ada? Maksudnya nonton film tuh di LK21. Gue nggak suka bayar Netflix karena belum mampu kalau gue. Jadi akhirnya gue ini Rick, pas ngelihat nama di Netflix, anjing gue seneng banget tuh. Jatuhnya kayak gini loh. Kan stand up tuh ada ya off-show yang selalu dijual di website Rick. Kayak di Komika Oh ID. iya, ini apa? Digital downloadnya. Gitu digital downloadnya selalu ada. Cuman gue berharap bisa nembus pasar, dan perusahaan besar tuh udah bisa naungin kayak Netflix, mungkin juga nanti video gitu. Gue berharapnya gitu, dan ternyata emang ada kejadiannya Panji ya yang bisa nembus itu. Karena menurut gue komedi udah seharusnya bisa dinikmatin di platform streaming. Kan platform streaming nggak harus film ya. Iya. Bisa itu podcast, bisa itu game show gitu. Iya. Ya maksudnya ya ini gerakan yang bagus banget buat stand up comedy. Stand up comedy. Karena kalau cuman dari YouTube atau dari dari YouTube atau TV ya itu pasti komedi-komedi aman lah semua Iya, ya. komedi aman. Gue sih yakin itu kayak Radit aja kan, orang-orang yang udah nonton stand up-nya kan pada bilang, lu kalau udah nonton stand up Radit kaget lu sama Radit. Iya, itu kalau muncul Radit abis sih Radit. Kata Iya, gue juga. yakin. Sama kayak Panji sini. Dan Radit kan ketat banget tuh masalah. Iya,
Dia kayaknya nggak mau. Nggak bisa bocor. Iya, nggak boleh itu. Sama ada satu nama lagi nih, ada apa stand up komedian dari Jogja, Abraham Tino. Kenapa tuh? Itu kata orang-orang kalau dia ada di Netflix atau banyak yang bisa apa nonton stand up dia, habis juga dia kata ini. Karena emang gua abis stand up fest apa abis stand up yang ini apa? Yang kalau di gunung itu Jambore. Iya. Itu banyak yang review gila banget Abraham Tino ininya. Lebih dark daripada Coki, lebih dark daripada yang kita tahu gitu. Karena mainin-maininnya itu ngeri-ngeri katanya. Nah, itu. Gue tuh ekspektasi nonton Panji sebelumnya tuh yang kayak gitu nih, yang materi yang berbahaya banget gitu. Ternyata enggak seberbahaya itu buat gua sih. Gua sih masih ya udahlah. Mungkin karena emang buat gua justru kalau kritik justru nggak lucu menurut gua. Bukan nggak lucu banget gitu ya. Tetap ada lucunya tapi oh, berarti kayak gini ya gaya Panji. Itu yang gua temuin malah nih. Nggak yang ada ngerasa tersinggung atau apanya gua. Sebenarnya style Panji tuh dari dulu kan kalau kita merhatiin kan kayak narasi ya, dia selalu bawa narasi yang either itu narasi publik atau narasi dia. Biasanya kalau narasi dia itu awal langsung ngomong, gue tuh ngeliatnya gitu. Banyak orang-orang gini gitu. Biasanya kan dia udah mau giring narasi ya. Cuman lagi-lagi ya itu narasi dari seorang yang pengen stand up, yang pengen show. Dan beda itunya. Show itu jatuhnya kayak ini loh, lu tuh menampilkan mahakarya lu di situ gitu. Mahakarya writing lu as a comedian ya. Line-line komedi lu tuh ditampilin di situ gitu. Betul. Dan yakin aja bahwa line komedi yang dibawain Panji mungkin ada makna pragmatik lainnya yang ada buntut-buntutnya lah. Iya. Ada makna buntutnya. Cuman kan kita harus mengartikan itu sebagai penonton komedi juga, harus nempatin posisinya atau nempatin diri kita sebagai penonton komedi. Jadi ngerisipnya tuh secara komedi gitu loh. Ya, sorry ya tadi kita ada masalah teknis ya, Nip. Aduh, gue pendek, boy. Terus tuh. Mau muntah gua. Jangan, Cok. Kasih deh. Acting gua nih, boy. Gila, ini boy. Rispo. Hollywood. Anjing, gua kira bener mau muntah lo. Gih, enggak mau muntah lo sebenernya. Hampir gua ketipu, sumpah. Ini mau beneran maril, wis. Jadi Aduh, pil gua keluar anjing. Kopi nggak sih ini? Kopi gue masih banyak tapi Cok. apa? Buat kantong muntah. Lanjut lagi kita ya. Kita. Selalu dengan keheningan, boy. Maksudnya apa? Gue agak itu. Tapi itulah kejadian di dalam negeri tadi, Nip. Ya, dalam negeri. Kehebohan Panji dan oh ya, kita masih tetap menyuarakan ya yang di Aceh, Sumatera Barat dan provinsi-provinsi lain yang terdampak. Sumatera Utara. Sumatera Utara ya? Oh ya, sorry. Sumatera Utara dan Aceh yang masih terdampak. Ini beritanya agak menyurut ya. Semoga ke-up lagi gitu beritanya. Karena masih tidak baik-baik saja mereka di sana, masih banyak kerusakan juga. Ya semoga kita menunggu kabar baiknya lah ya. Ya, amin. Kalau dari kita sih ya, tidak bisa membantu banyak, hanya bisa berdoa saja gitu. Cuma kalau dari luar negeri gimana nih, Nip? Luar negeri. Langsung Lu kan menyukai kota adikdaya, kota Adidaya. Uncle itu. Sam. Uncle Sam, Mr. Horny with oil. Iya anjing, di mana ada minyak mau terus. Dia. Minyak. Kokangan langsung. Tapi si berita luar negeri kali ini itu tanggal 4. Apa? Tanggal 4 ya beritanya? Gak tahu gua tanggal berapa cuy. Kayak tanggal 2 deh kalau nggak salah tanggal 2 ya. Yang Kalau bener-bener baru 2026 dah. Cemiwiu. Cemiwiu. Correct me if I'm wrong. Jadi gue waktu itu baca dari akun Twitter TXT-HI Hubungan internasional ya? Hubungan internasional Iya. itu ada informasi perihal sebenarnya udah memanas dari sebelum tahun baru. Oh, iya. Perihal Venezuela sama Amerika itu udah memanas karena Amerika menjatuhkan tuduhan internasional terhadap Venezuela, negara yang memasuki melopor ganja terbanyak buat Emang iya? Amerika. Venezuela itu? Iya, padahal Meksiko. Oh iya? Ya.
yang masak Meksiko, yang buat teknologinya India. Emang iya? Enggak sih. Tapi Venezuela yang jualan. Enggak ada Venezuela sebenarnya. Jadi itu semuanya Meksiko. Real nggak sebenarnya. lu nih sebenarnya? Real kalau gua berdasarkan riset internasional gua, Meksiko itu yang paling banyak masukin ganja sama LSD obat-obatan ya, kita sebutnya obat-obatan terlarang. Bukan Walter White. Bukan Jesse Pinkman. masa Jesse Gus Spring. Bukan ini ya. Mas Stop Fantasi. Salamanca itu. Stop Fantasi. Salamanca yang di Breaking Bad itu. Kok Salamanca? Iya, Better Call Saul. Better Call Musuhnya Saul. Gus Spring. Oh iya. Salamanca itu saya lupa. Salamanca tuh namanya? Salamanca nih Oh iya, namanya, tapi lupa Salamanca. nama depannya. Gue lupa coy. Emang gara-gara ini hubungan apa sih? Kenapa Amerika ngutak-ngatik negara orang? Ya, pertama itu kan Amerika tuh selalu bertindak seperti polisi dunia. Akulah World Cops kata dia. Itulah negara adikdaya. Iya, negara dikdaya. Ya suka-suka mereka aja mainan-mainan mereka. Dan si Amerika ini menjatuhkan tuduhan kalau si Maduro. 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 El Warung Maduro. El Warung Maduro. Maduro dan juga pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang apa sih? Diktator. Otoriter. Otoriter. Lalu ada juga tuduhan selain otoriter, Venezuela ini juga melakukan itu tadi yang gue jelasin, narkoba. Jadi dua poin ini tuh dua poin kuat buat Amerika itu melakukan serangan ke Venezuela. Tapi Amerika ini melanggar hukum, Rick. Jadi gue ceritain kronologinya dulu ya. Amerika ini melanggar hukum karena belum ada Kongres AS. Oke. Di saat Trump itu menangkap Maduro. Seharusnya ada Kongres AS dulu. Jadi itu udah ada persetujuan. Nah, sedangkan ini belum ada persetujuan. Jadi Trump aja yang bertindak untuk itu. Karena Trump ini T-nya Apa? teng, kalau kata dia ngeyel, minta diteng sama orang Jawa Timur tuh, lupa gue siapa namanya, yang kalau di IG tuh nanti tak teng gitu loh. Gitu. Tapi si Trump ini akhirnya nangkep Maduro berserta istrinya dan juga anak-anaknya, Iya. dideportasi ke Amerika buat diadili di Amerika. Lucu ya? Iya. Sebenarnya lucu ketika setiap negara itu kan punya hukumnya sendiri kan. Iya. Tapi kok bisa presiden Venezuela itu dihukum di negaranya Donald Trump sebagai presiden Donald Trump karena posisinya sama. Itu kayak misalnya kan gini deh, Prabowo ditangkap sama Putin, diadili di Rusia, di Moskow misalnya. Nah itu tuh sebenarnya kan hak mereka, jabatan mereka tuh sama, tapi kok bisa seorang yang jabatannya sama itu nangkep satu sama lain? Kan kayak aneh. Kalau kita mau polisi kan udah jelas ya beda kan. Polisi sebagai penegak hukum, kita sebagai sipil. Jadi sipil tuh yang orang biasa ditertipin lah. Sedangkan gue nggak mengerti nih konsepnya gimana. Tapi dilihat kemarin Maduro udah mulai diangkut juga sama istrinya untuk pindah ke Amerika. Tapi Trump ini masih nyuekin PBB. Bukan, PBB bahkan belum mengirim peringatan. Lah. Kok bisa ya? Kenapa ya kira-kira? Ya, kalau ngasih peringatan nanti dia pakai itu. Hak veto. Hak veto dia. Kan negara-negara itu, negara-negara mainan tuh pakai hak veto. Kerjaannya. Jadi intinya mah untouchable ya. Tapi doa terbaik buat Venezuela semoga nggak Tapi seperti... happy. Iya, karena memang Masyarakatnya. fun fact Maduro adalah orang otoriter, otoriter. memang otoriter. Cuman banyak orang Venezuela juga yang nggak terima karena ngerasa kok negara kita kayak dimainin. Oh iya. Even Maduro sebusuk itu, orang Venezuela itu tetap punya pride sebagai Venezuela, sebagai orang Venezuela. Kalau ditangkapnya sama negara lain kayak gimana gitu ya? Iya. Dan rumor-rumor ya kalau dari internet, indikasi Amerika tuh untuk mengambil cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Kan Di kalau Venezuela. kita compare Venezuela itu cadangan minyaknya itu 20% lebih besar dibanding Arab. Habis itu 42% lebih besar dibanding Libya. 28% lebih besar dibanding Irak. Dan itu membuat kalau nggak salah ini datanya boleh dicek lagi, cemiwe lagi ya. Kalau gue juga lupa ingat. Karena risetnya terbatas. Jadi wes gila kebuka. Ini goblok tisu. Wow. Keren.
Mengganggu. Kan bisa ngambil bantu. Kalau nggak bisa bilang. Iya. Mengganggu jalannya podcast. Tapi maksudnya. ngentot emang Anjing, mata emang. banget. Orang lagi serius udah. Tapi Dunia ini. Udah ya. Gua juga mau. sorry. Tapi si pada akhirnya si Donald Trump nih update terakhir kalau nggak salah dia udah mulai bicara lagi di aplikasi dia itu loh, aplikasi pribadi dia apa ya namanya? Iya ada yang sering di screenshot juga gitu kan di X nanti. Iya itu kan buat nyampein maksud dan tujuan dia ya. Apa kata si Donald? Terakhir ini, oke karena Maduro ditangkep, dia dengan pahlawannya. Kapten Amerika. Kapten Amerika itu yang palanya udah kebotakan. Nah itu dia mulai menjalankan konstitusi di Venezuela, hukumnya. Lalu juga melakukan perdagangan oil agar bisa menaiki ekonomi Venezuela yang sedang terpuruk. Baiklah naikin ekonomi sebuah negara. Orang baik nih, Orang baik. Gue tuh emang selalu bilang Donald Trump tuh public speaker yang bagus. Baik dia baik. Public Baik speaker. dia baik. Tapi gue harap sih nggak ada perang, nggak ada apa. Mungkin kalau menurut lu gimana? Oh, gak ada perang lah itu mah, udah ditangkap gitu. Iyalah, Udah kalah. udah kalah. Down. Udah down emang. Udah. Ampun gitu. Itu ini sih menandakan canggihnya Amerika, boy. Kenapa? Ya butuh 2 jam nangkep presiden. Gampang banget. Terus kan abis itu nge-share foto ini deh. Foto White House kan nge-share foto-foto mereka pas lagi rapat. Iya, benar. Trump gitu, Trump. Keren gitu gua. Iya itu gue ngerasa idola kata gue. Idola kata gue. Donald kata gue. Gue sampai kayak anjir lah gila. Nggak, Amerika kalau emang cuma mau minyak nih ya, sange banget sama minyak, datang aja ke kantor gua. Setiap jam 12 siang ini gua tuh minyakan nih. Bener. Sekarang aja udah minyakan nih. Tapi ada lagi yang kalau lu mah baru berapa persen katanya. Ada lagi gundukan minyak yang belum diketahui dunia ini. Di mana sih? Di BKP. Di BKP. Di bagian mananya? Bukit Kemiling Permai. Di Blok L. Jangan dikasih tahu. Blok L. Nggak apa-apa Blok L. Di Blok L nanti kalian ke sana. Terus nanti lihat ada orang rambutnya keriting. Itu bisa ditangkap Donald Trump. Ditangkap, dibawa ke Amerika. Wow, itu minyaknya Wajahnya bisa diekstrak ya. Seras gitu. lebih gede nggak daripada Venezuela dia nih? Jauh ya. Kalau menurut data statistik terakhir ya dari pakar bumi, dia 32% lebih besar dibanding Venezuela. Bukan kalau misalnya tidak ada yang lebih tinggi, itu bukan berarti nggak ada, tapi belum ditemukan Belum aja. ditemukan. Ini kita kasih bocoran nih buat CIA. CIA CIA. ya kalau Amerika kan intelijennya. Iya, intelijennya. Nah, cari aja yang namanya Haris Radityo. Haris Radityo. Nomor absennya 21. Kan udah lulus SMA Udah juga. lulus SMA bener. Kalau nggak ditemuin di rumah, temuin di kereta-kereta api. Siapa tahu dia lagi di Bener. situ. Udah tangkap aja. Dia ini soalnya kalau memang butuh ladang Iya. buat cerak. Tapi gue terganggu, gue jujur. Apa? Walaupun ini bukan negara gue ya, kalau gue baca dia doang, gue nggak terganggu sih, lebih kebingung. Lebih kebingung. Terus kayak polanya kok kayak ini ya, kayak mau bukan Kolonialisme. enggak ya kalau itu. Enggak, Maksudnya mau menjajah gitu. Iya polanya. sebenarnya menjajah benar-benar. Kalau kan? kolonialisme kan Iya sih, mengkoloni kan Iya, enggak. jatuhnya. Mau ngambil itu gitu loh, Iya. polanya. Gua kan nggak ngerti ya, nggak belajar. Sebenarnya sih hubungan kalau diplomatis. bahasa Islamnya memfitnah sebenarnya. Memfitnah. Kayak kalau kita lihat patternnya Amerika zamannya Bush itu ngefitnah Bush tuh Irak kalau nggak salah ya. Irak tuh dia fitnah punya senjata pemusnah massal. Oh iya, nuklir. Itu ya, nuklir. Itu waktu itu Saddam Hussein itu dituduh sampai dieksekusi mati dan ternyata tidak ada senjata massalnya. Cemil ya ini ya. Cemil. Bisa dicari lagi. Bisa juga gue salah ternyata. Iya. Saddam Hussein pedagang kebab. Pasti ada namanya Saddam Hussein. Masih Yakin, ada. pasti. Kalau nggak pedagang gamis. Pedagang gamis. Saudara-saudara Yakin gua. Saudara lu ada nggak yang namanya Saddam? Saddam ada. Lah, kan ya bener. kemarin di Tangsel kakaknya Hanif Saddam. Tuh. Tapi nggak Hussein, Saddam bawa sih. Saddam Hussein nggak tahu kali. Ya itulah. Kalau gue sih nggak tahu ini, Pe. Soalnya kan sampai sekarang kan nggak ada ini ya, maksudnya. Apa udah update-nya gue nggak tahu nih ya, tapi Ya. ada nggak update negara yang mengecam tindakan negara ya? Belum. Bukan perorangan ya? Gue yakin orang yang ngecem udah Cina. Ya itu. Cina udah Ya, ngasih yang- peringatan buat itu Amerika kan untuk emang ininya Kancil. akrabnya. Iya. Dan itu kayak kan lu sempat bilang tuh warga Venezuela seneng. Terus gimana Amerika di sini?
ini mah sama aja kata orang Venezuela. Apa? Rusia sama Cina juga kan di sini ngambil minyak. Bedanya Amerika lebih kasar. Oh iya. Gak bisa di jalan, boy. Oh. Kayak orang-orang Latin yang banyak bacot gitu loh ngomongnya. Oh gitu. Pakai kacamata, rambutnya dikonro, gendut. Cowok? Gitu. Cowok. Oh. Seru tuh, ada yang interview itu bisa kalian cari juga tuh. Cemiu lagi ya. Cemiu lagi. Cari. Bisa aja gue salah lagi iya, nih. tapi tetap emang harus mencari sih. Karena ini topik yang mungkin bukan kita kuasain ya, tapi Munib secara ini banyak lah dia belajar tentang Amerika. Lu kan Iya. American History kan? Enggak. American Study. American Study, sorry. Gue belajar Amerika. Belajar Amerika. Waktu kalau gue sih, tapi ada ini nih, ada yang rame-rame di Twitter. Apa tuh? Dia ada yang komentar-komentar netizen biasa lah ya. Apa ya? Kenapa sih akun-akun atau orang-orang yang belajar HI atau apa itu tidak ada yang mengeluarkan, bukan mengeluarkan statement ya, tapi kayak mengucapkan gitu loh nih kalau Amerika ini tindakannya salah gitu. Iya. Terus ada yang balas. Mm. Nanti takut kalau misalnya mau ke Amerika visanya nggak keluar katanya. Tapi karena benar. Amerika ngecekin Ha-ha. sosial media kita. Iya. Kalau ngejelek-jelekin Amerika katanya Karena- bisa nggak keluar, ya kan? Ya namanya perusahaan X, perusahaan itu kan orang yang punya juga kan orang-orang Amerika juga kan. Dan sebenarnya jejak Siki pakai TV, bebeban. jejak digital itu sangat gampang ditrace sama orang Amerika. Iya. Amerika tuh sebenarnya kenapa Amerika tuh adidaya sampai sekarang? Karena dia tuh bisa berevolusi setiap saat, Pak. Ketika orang perang senjata, dia punya nuklir. Ketika orang punya perang teknologi, dia punya senjata bio juga, bioteknologi. Ketika orang perang database, dia rajanya database. Iya sih, itu paling Iya, gede itu. maksudnya Mark Zuckerberg mau dihukum karena nyuri database, ya dihukum aja. Database dipakai lagi orang Amerika. Lagian ya, orang seluruh dunia, database apa yang orang seluruh dunia ini nggak dipunyain Amerika? Ya itu Orang itu semua problemnya. aplikasi yang kita pakai rata-rata dari sono juga kan? Ya? Karena kalau kita pikir, ya memang sepantasnya sih Amerika jadi adidaya. Iya. Dan gue yakin Venezuela lama nggak lama juga jadi Irak. Kalau dia ngelawan jadi Irak, kalau dia nggak ngelawan, mungkin jadi Filipina. Kenapa? Ya, Filipina kan juga gitu. Oh iya. Iya, Filipina dibeli loh, fun fact, merdekanya. Amerika? Beli dari Spanyol. Oh iya, kalau itu tahu gua, itu tahu gua. Iya, pokoknya negara-negara yang untuk menaikkan derajat Amerika seakan-akan bukan seakan-akan emang pahlawan ya. Iya. Pahlawan Kapten Amerika. Kapten Amerika itu Emang lu pikir Kapten Amerika nggak real di situ? Ada gila. Ada. Ada di Siapa New namanya? York. Iya, Steve Rogers. si Rogers Tapi tuh kan, ada. oh udah ini kan dia ke universe lain. udah. Sekarang kan si siapa? Will Smith. Bukan Will Smith. Emang nggak semua orang hitam Will Smith. Kan mirip doang anjing. Siapa? Rasis. Lupa lagu Falcon itu lah. Wow, di Falcon itu. Falcon, Iya, fair. Falcon. Apa Amerika kenapa bisa aman juga ya nih sampai sekarang? Kan banyak kasus-kasus penembakan. Kasus penembakan. Ada Spider-Man juga di New York. Your friendly neighbor. Oke guys, thank you untuk podcast hari ini. Sama ada Rizko Isvantara juga. Rizko sementara supir. Supir. Ini apa sih namanya? Kurir. Driver. Pengendara Shopee Food. Tapi kan lu nih ngikutin Amerika. Terus kalau lu apa nih? Ini seriusnya nih dari lu. Seriusnya ya? Menurut lu ini tindakan apa sih? Ini sesuai lu aja ya? Opini lu aja ya? Ya, sebenarnya kan ini tindakan yang mau bikin citra Amerika naik lagi menurut gua. Karena sejauh ini Amerika tuh Sesuai slogan mereka ya, MAGA. Slogannya Trump. iya, Make American Great. karena kalau kita lihat zaman-zaman sebelum Donald Trump itu banyaknya lebih kasus internal, sedangkan internal Amerika sekarang adem ayem. Walaupun ada ya, cuman nggak separah kemarin siapa? Biden. Yang kayak mutus selang gas dari Alaska. Itu yang bau gas heboh itu kan. Dan itu sampai harga gas naik 1000%. Bayangin kayak kita nih sekarang 13.000. Gas besok seliter berarti 1.300.000. Nah itu emang parah sih Biden ya. Cuman akhirnya Trump tuh sebenarnya as a leader Amerika, orang Amerika pasti seneng punya presiden kayak Trump sekarang. Oh, ya. Cuman secara dunia mungkin Amerika ini pingin nyaingin Rusia sama Cina lagi. Karena Trump mungkin ngerasa yang kemarin terlalu lembek kali. Iya benar. Sama dunia luar. Tapi gue juga setuju kalau mau Amerika bagus lagi, emang gerakan diplomatisnya paling bagus tuh adalah yaitu nguasain kilang-kilang minyak yang dipegang sama Rusia ataupun Cina.
Lagi-lagi berarti ini antara 3 negara itu. Iya, kalau ini kan cuma asumsi gue ya dia mau ngambil minyak. Oh, iya. Tapi lagi-lagi dia pahlawan. Iya, pahlawan Kapten Amerika. Ngeri sih. Tapi kenapa kayak sekarang tuh semuanya tuh kayak ini ya, takut sama Amerika ya. Bukan takut sih ya, kayak segen gitu. Segan masih segan. Sampai sekarang nanti kan nggak ada negara yang komentar Nggak menyebutkan langsung Iya. gitu itu Amerika Nggak atau bisa. Donald Trump gitu. Nggak bisa. Pasti pakai bahasa yang kami misalnya aja nih gue translate ya kayak kami bersimpati atas ini kami ini. Tapi nggak ada satu statement tuh atas terjadinya ini Amerika Iya, atau benar. tentang Maduro ya atau tentang Trump. Sian sih sebenarnya. Bentar, Rik. Kenapa? Pahlawan lu udah datang. Udah pahlawan. Itu tadi. Munib habis menjumpai pahlawannya. Iskandar. Bukan anjing. Siapa tadi namanya Rico. Rizko Ispantara. Thank you, Rizko. Mas Rizko Ispantara. Saya bukti untuk Mas Rizko Ispantara. Bintang 5. Kalau dia nonton podcast ini kelihatan. Jangan ngeremehin kamera Sony A50 kita. Tip 2000. Emang bisa nih? Bisa. Enggak usah nih. Baca aja. Iya, kasih. Oke, tip 2000. Sepak Munib. Enggak gua kasih. Oke. Ya jangan dibilangin. Oke. Ya, So, itulah nih tentang Amerika, Maduro, Maduro, Indonesia, Jakarta, Panji. Jakarta. Hari terakhir kita di 2025. Semuanya. Iya, dan semoga di tahun ini kita makin lebih baik lagi lah ya. Ya. Di tahun 2026 ini ya. FYI kita udah melaksanakan agenda rapat kerja pertama The Kamars Group ya Iya. kemarin. Intens banget tuh. Di mana tuh lokasinya? Padang Cermin. Padang Cermin. Padang Cermin. Dekat Kelara. Dekat Di Kelara. Lampung anjing. Padang Cermin brengsek. Apa namanya, Dil? Jenawi. Anjir. Itu Padang Cermin. Cafe Jenawi di Padang Cermin. Kape sombong. Cafe sombong. Karena Jumawa. dia jauh. Jauh. Jumawa, Mas. Udah. Jauh banget, mau dibenerin juga. Ya itu kita membicarakan banyak ide-ide dan terobosan-terobosan baru di 2026 ini. Semoga lebih baik lagi. Amin. Banyak lah ya rencana-rencana kita ya. Banyak. Untuk 2026 dan semoga bisa kita laksanakan. Semoga bisa lebih baik, semoga target subscriber kita tercapai. Minimal 500 aja dulu ya. Iya, setuju gua. Itu dong, tolong please yang nonton subscribe dong, please. Subscribe. Please. Ini udah ngemis ini mah kita, sumpah. Jujur. Udah nggak soft selling lagi kita, jujur. Nanti kalau 500 subscriber kita giveaway. Giveaway apa nih? Korek kelas. Kalau nggak ini, korek KS. Korek KS. Sama rokok Aspro nya Sama Munib. rokok Aspro. Kenapa Kita harus giveaway. rokok gua terus, Boy? Atau ada yang mau menghisap rokok Marlboro Kretek Marlboro dari Kretek. Fadil, Dari Fadil. kita Boleh. kasih. Karena kita udah ngomongin Amerika ini. Udah ngomongin Amerika. Giveaway. Kita kasih brand Amerika langsung. Kita kasih brand Amerika. Siapa yang mensubscribe di angka 500, dia dapat Marlboro Benar. Kretek. Jadi cepet-cepetan buat akun sampai Iya, sampai 500. spam. Sampai spam. Tutorial dulu. Nih. Apa itu, Dil? Tutorin subscribe. Oh, Keren. kan bisa diedit. Podcast tidak. Podcast orgil aja. Padahal bisa bilang, tolong Rick nanti Iya. editin gitu. Bisa itu sebenarnya. Tapi dia jawab pasti nggak mau. Itu jawabannya yang gue udah tahu gua. Kita punya rencana dan kasih tau nggak nih kalau season 5 berakhir 1 episode lagi. Iya. Udah dikasih tau juga ya. Kita kasih tahu. Ya, ini adalah Itu satu berakhir. episode sebelum episode terakhir. Sambil Munib membuka Morgan kebabnya. Sebelum episode terakhir, cuman kalau yang udah ngikutin kita dari awal, itu biasanya kita agak lama tuh, taking break-nya. Tapi kayaknya karena tahun kemarin dan tadi awal tahun juga kita udah banyak liburnya, kita memutuskan nanti setelah libur season 5, nanti akan ada langsung juga season 6. Jadi nggak perlu nunggu lama. Langsung. Semoga disukain dan semoga lebih baik dari season 5 ini ya. Yang pasti harus kalian tunggu adalah different konsep, Different konsep. different idea, Yes. different people, Ya. different guest. Ya, Pokoknya dan semua. mungkin kita akan say goodbye to this, apa ini namanya ya? Layout. Set. To the set out ya. Set out. Apa? Set up, ya. bener. We must to say goodbye to the setup, To our setup. to our setup, and enjoy the new setup. Apa sih? Menyambut apa? Menyambut. Ya, Bukan, bisa. bukan. Menyambut. Apa kayak menghadiri. Welcome. Attend.
10. Enggak sih. Enggak tahu gua. Bahasa Indonesia aja. Kita akan menyambut set baru yang mungkin biasa-biasa aja karena nanti gue bocorin aja nanti pindahnya ke sini doang. Nanti pindah angle ke sini doang tapi Masih baru aja. iya, tapi baru. Semoga konsepnya baru dan banyaklah hal-hal yang mau kita lakuin, banyak ide-ide konten juga. Semoga makin ini ya, makin kita tuh menunggu siapa tahu ada kritikan-kritikan atau Benar-benar. apa. Kita nunggu banget gitu. Ya, setuju. Kan kalian yang nonton, apalagi penonton yang emang nontonin kita ya, walaupun cuma 20, 22, ya kan kalau kita kumpulin di kamar rame 22 orang ini. Kok lu ketawa? Lu mentang-mentang Kadia habis tampil di UGM, wih sombong banget. Songong anjing. Sombong. Sama kita bakal ada job of air yang sudah fix MC Showcase Kadia mengeluarkan EP. Kita fix berdua ya, dengan harga teman cukup dibayar 1 juta aja. Ini harga teman-teman 1 juta. Tapi kalau untuk nanti ada profesional ya ini yang nonton, ya mungkin kita bisa nego lah. 15. Oh, 20 lah. Kalau ada brandnya 20, kalau ada brandnya. Morgan Kebab masuk. Morgan Kebab Langsung. langsung bawa bawang nih, mau dimakan. Onion ring. Onion ring. Lu mau masuk kamera nggak lu? Biar orang-orang tahu. Masuk sini, Del. Sini. Tengah. Season terakhir. Enggak dong. Goodbye aja, goodbye. Season terakhir mah enggak. Ayo berdiri, masuk. Enggak, duduk. Nah. Maju. Episode terakhir season ini kan? Enggak ada. Habis ini masih ada satu lagi. Mic mana? Oh iya, jadi Iya, habis. Udah sebelum. Lobet. Ya udah. Lo mau mengucapkan apa? Jangan lupa dengerin Kadia di Sabar. Udah gua aja. Jangan lupa dengerin Kadia di semua digital streaming platform ya. Jadi biar kami bisa tembus di Pespor. Apa lagu barunya? Lagu barunya apa? Lagu baru ntar dirilis di bulan Februari tanggal 14. Bukan. Ini maksudnya yang udah rilis. Oh ya udah rilis, sorry. Ada judulnya Asmara Sesaat teman-teman. Bisa didengerin di semua digital streaming platform. Dan bulan depan tanggal 14 kita bakal rilis track kedua untuk EP kita gitu. Nah. Apa tadi? Sempat hampir ya? Asmara Sesaat. Oh, asmara sesaat. Kau asmara sesaat bagiku. Kita support banget ini ya. Ya. Support juga. Ya itulah ada mungkin kita ini kalau ada job-job off air atau apa kita kasih tahu juga ini ya di kanal Instagram kita dan pribadi ada apa sekarang nama lu udah berubah lagi kan udah bukan Munrosi lagi. MNF BWZ. Ya kan udah bukan Munrosi lagi dia brandingnya. Apa? Itu udah lama banget itu. MNF BWZR. BWZR dan TRQ RHMN. Itu akun Instagram gua dan akun Instagram Unip. Tapi kita juga punya akun Instagram The Kamar Podcast yang silakan di-follow. Makan, partner saya makan, Mas. Saya naik asam lambungnya. Dan subscribe, iya benar, subscribe gitu aja. Minggu depan episode terakhir season 5. Sampai jumpa di the new concept, the new album, the new physical touch, new environment, and The New Horizon. New Horizon. Bring me the new horizon. Dari The Kamar Podcast season 6. Kita berjumpa lagi. Sampai jumpa. Ini bukan akhir, masih ada satu episode terakhir season 5 menutup tahun ini. Menutup season ini. Gua Torik cabut. Cabut dulu, Mas. Dan gua mau pamit undur diri. Dulu Bang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Ciao, ciao.